Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anakku sekalian yang cantik-cantik? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pesan ibu, tetap jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke? Biar pandemi ini cepat berlalu ya. Kita harus bekerja sama agar pandeminya cepat berlalu. Selain itu juga kita terus berdoa agar pandemi ini segera kabur ya. Baik anak-anakku sekalian, tiba lagi kita di hari Rabu yang artinya waktunya kita untuk belajar matematika. Ya, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semua dan saya juga tentunya. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materinya yaitu tentang notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah itu? Nah, di sini. Notasi ilmiah itu digunakan untuk menuliskan bilangan yang terlalu besar atau bilangan yang terlalu kecil. Nah, selain di matematika, ini juga dipelajari di materi IPA ya. Jadi kalian akan dapat pelajaran ini atau mungkin juga sudah ya dari materi IPA. Nah, kalau sudah, perhatikan lagi biar lebih paham lagi. Jadi notasi ilmiah itu digunakan untuk menuliskan angka yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Bagaimana penulisannya? Penulisannya yaitu dengan menggunakan perkalian dua faktor. Di mana faktor pertama yaitu bilangannya adalah bisa kurang dari atau sama dengan 1 dan faktor sampai kurang dari 10 ya. Sampai kurang dari 10. Nah, kemudian yang perkalian faktor keduanya yaitu bilangan 10 berpangkat atau bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah angka 10 ya. Maaf ya, ini atas ketidaknyamanannya kameranya suka ngadat sendiri ya. Baik, berikutnya notasi ilmiah ini memiliki fungsi atau manfaat yaitu untuk menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan dan disebutkan. Misalnya nih, ada pada pelajaran IPA itu ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu besarnya 300 juta meter per sekon atau massa dari neutron sebesar 0,000. Wah, banyak sekali nih ya. Nih di sini. Ini tuh 0,000 sekian. Ya, banyak sekali. Nah, gimana untuk menuliskannya? Nah, kita gunakannya notasi ilmiah. Berikutnya ada rumus dan cara menuliskan notasi ilmiah. Untuk rumus dan caranya di sini sebelum membahas cara mengubah suatu bilangan ke dalam bentuk notasi ilmiah, perhatikan bilangan berpangkat berikut dengan bilangan pokok 10 ya. Pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah dipelajari tentang bilangan pokok yang mana, eksponen itu yang mana atau pangkat yang mana ya. Nah, di sini ada, kita perhatikan bilangan pokok 10. Jadi bilangan pokoknya 10 semua, di situ ada 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 dan seterusnya ya. Nah, 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Sebanyak 4 angka 0 di sebelah kanan. Itu kalau pangkatnya 4 ya. Ya, kameranya ngadat-ngadat nih guys. Oke, ini 10 pangkat 4 ya. Jadi 0-nya ada 4, di sebelah kanan 1. Kemudian ini 10 pangkat 3, ada 0-nya sebanyak 3, di sebelah kanan 1. Kemudian 10 pangkat 2, 0-nya ada 2, di sebelah kanan 1.
10 pangkat 1 atau biasanya kalau 10 pangkat 1 itu kalau pangkat 1 tidak dituliskan. Jadi kita tidak akan pernah melihat pangkat 1 ya. Yang ada hanya 10-nya saja. Tapi kalau tidak ada pangkatnya itu berarti pangkatnya pangkat 1 ya. Nah, ini sudah diperhatikan. Berikutnya ini kalau yang pangkatnya negatif ya. Yang pangkatnya negatif. Ya, itu mohon maaf ada kesalahan penulisan, itu seharusnya 10 pangkat negatif 1 ya. Ini yang ini dan di bawahnya seterusnya itu harusnya pangkatnya ada negatifnya. 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3, 10 pangkat negatif 4 ya. Nanti kalau kalian merangkum, mencatat, tolong jangan lupa itu ada negatifnya ya pangkatnya. Dimana kalau pangkat negatif itu kita bisa buat jadi seperti ini. Ya, misalnya ada 10 pangkat negatif 5. Maka kita bisa buat 1 per, selalu 1 per 10, 5-nya jadi positif. Jadi 10 pangkat 5. Ya, yang tadinya negatif, pangkat negatif jadikan positif itu seperti ini. Selalu dijadikan 1 per ya. Nah, nilainya kalau dalam bentuk desimal, nah itu berarti ini 0,1. Berarti adanya satu angka 0 di sebelah kiri 1. Ya, jadi adanya 0,1. 10 pangkat negatif 1 itu berarti 0-nya ada 1 di sebelah kirinya angka 1. 10 pangkat negatif 2 berarti 0-nya ada 2 ya. Ada 2 di sebelah kiri 1. 10 pangkat negatif 3 berarti 0-nya ada 3 di sebelah kiri. Kalau pangkatnya positif itu berarti 0-nya ada di sebelah kanan. Kalau pangkatnya negatif berarti 0-nya ada di sebelah kiri dari bilangan 1 ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Contoh, dalam bidang ilmu pengetahuan alam, seringkali kita menemukan bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar maupun sangat kecil. Hal ini terkadang membuat kita mengalami kesulitan dalam membaca atau menulisnya. Misalnya sebagai berikut. Nah, ini ada, nah perhatikan nih, gila kan, nolnya banyak banget. Gimana cara menuliskannya, meringkasnya? Nah, kita perhatikan ke bawah jawabannya ya. Jika dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, maka diperoleh langkah pertama, kita akan mengubah panjang jari-jari neutronnya ke dalam notasi ilmiah ya. Perhatikan tuh nolnya. Lihat nolnya banyak banget. Dihitung nolnya ada berapa yang berwarna merah. Notasi ilmiah terdiri dari perkalian 2 faktor ya. Ingat tadi perkalian 2 faktor. Faktor pertama itu bilangannya harus kurang dari 1 atau sama dengan 1 dan kurang dari 10 ya. Jadi bisa lebih dari 1 maksudnya. Lebih dari 1 kurang dari 10 itu faktor pertamanya. Ya. Faktor pertamanya bilangannya lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan faktor keduanya, itu harus dalam bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah angka 10. Nah, di sini berarti faktor pertamanya adalah karena harus kita buat kurang dari 10, kan angka yang tidak merahnya itu 137 ya. 137 itu berarti kan lebih dari 10. Gimana kita buat kurang dari 10? Nah, berarti jadinya faktor pertamanya adalah ini. 1,37. Nah, 1,37 kan jadinya kurang dari 10 ya, lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, kemudian faktor keduanya harus dalam 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Nah, pangkat berapanya itu kita hitung dari nih 0 yang merah yang udah Ibu merahin ini ya. Tuh, jadi dari mana angka negatif 15-nya? Dalam pangkat 10 tersebut. Nah, itu didapat dari situ. Dilihat, silahkan kalau kalian mau kita bareng-bareng ya mengkoreksi, barangkali Ibu juga ada yang salah dalam penyampaiannya atau penulisan angkanya.
Mangga kita bareng-bareng koreksi ya. Dilihat kalau ibu hitungnya di situ nolnya, yang merah itu ada 15. Jadi 10-nya itu pangkat negatif 15. Kenapa negatif? Karena nolnya kan letaknya di sebelah kiri. Kalau nolnya di sebelah kanan, maka hasilnya pasti positif ya. Nah, di sini. Jadi tuh yang pertama jawabannya adalah 1,37 dikali 10 pangkat negatif 15. Oke, yang keduanya, dari bilangan tersebut kita peroleh dua faktor notasi ilmiah ya. Ini contoh yang keduanya. Nih, contoh yang keduanya itu, nih yang ini gimana supaya kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Nah, ini nolnya adanya di sebelah kanan. Kalau adanya di sebelah kanan berarti nanti pangkatnya positif ya. Nah, tinggal dihitung saja di situ. Kita butuh dua faktor ya. Faktor yang pertama dan faktor yang kedua. Faktor yang pertama berarti dari angka ininya nih yang ada di sini nih. 602. Tapi ingat kan tidak boleh lebih dari 10. Jadi harus kita buat kurang dari 10. Makanya jadinya 6,02 ya. Jadinya 6,02. 6 itu kan kurang dari 10. Nah, ini faktor pertama. Faktor keduanya berarti tinggal 10 pangkat berapa. Nah, pangkat berapa tinggal kalian hitung saja tuh. Nih, dari yang warna hijau tuh, dari mulai 0, 2 dan seterusnya itu ada berapa. Nah, sesudah ibu hitung itu ada 23. Makanya faktor keduanya adalah jadi 10 pangkat 23. Koreksi lagi sama-sama ya, barangkali ibu salah ngitung. Nah, di situ jadi hasil akhirnya adalah notasi ilmiah dari ini itu hasilnya ini. Ya, 602. Berapa nih? Nolnya banyak banget. Jadinya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ya, kira-kira seperti itu penggunaan notasi ilmiah. Jadi seperti yang tadi untuk menuliskan angka yang sangat besar ataupun menuliskan angka yang sangat kecil. Kalau sangat besar pangkatnya positif, kalau sangat kecil itu berarti pangkatnya negatif. Positif negatifnya dilihat nolnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan positif, kalau sebelah kiri negatif. Ya, biar lebih paham lagi kita, nah ini ketentuannya ya. Langsung akan ke contoh. Contoh soal dan pembahasan. Contoh 1. Permukaan bumi ini kasar dan berbentuk seperti bola. Beratnya sangat besar, yaitu sekitar berapa tuh? Siapa yang bisa baca? Ya, segitulah ya. Tulislah bilangan tersebut dalam notasi ilmiah. Nah, penulisan ini kan kurang efektif banget ya. Nih yang ini kurang efektif banget. Banyak banget. Nah, untuk itu kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah ya. Kita butuh dua faktor nih. Faktor yang pertamanya berarti kan yang angkanya aja nih, yang 588. Without 0 ya, without 0. 588-nya. Nah, 588 harus kita buat yang kurang dari 10. Berarti kan jadinya 5,88 ya. Nah, 5,88 ini faktor pertama. Faktor keduanya berarti tinggal 10 pangkat berapa? Positif atau negatif nih? Ya, betul sekali positif ya. Kenapa? Karena nolnya adanya di sebelah kanan. Nah, jadi pangkatnya positif. Tinggal dihitung. Positif berapa itu dimulai dari angka 8 sampai 0 yang paling akhir itu ada berapa angkanya. Nah, ternyata ada 24 angka. Jadi hasilnya notasi ilmiahnya hasil akhirnya adalah 5,88 dikali 10 pangkat 24 kg. Ya, itu contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang kedua. Tulislah 0,000056 dalam notasi ilmiah. Udah kebayang belum nih? Kira-kira hasil pangkatnya positif atau negatif? Negatif dong ya. Kenapa? Karena nolnya ada di sebelah kiri bilangan. Ya. Nah, karena di sebelah kiri jadi pangkatnya negatif. Tinggal lihat negatif berapanya. Nah, di sini kita butuh angkanya nih untuk skala yang pertama ya.
faktor yang pertama. Faktor yang pertamanya ini berarti ada angka 56. Nah, 56-nya tidak boleh lebih dari 10. Jadi otomatis berarti kita buat jadi 5,6. Nah, faktor skala yang kedua berarti faktor yang keduanya harus 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Nah, ini kita hitung dari yang merah ini. Nolnya ada berapa? Ada 5. Jadinya karena adanya sebelah kiri jadi pangkatnya negatif, nolnya ada 5 jadi 10 pangkat negatif 5. Ya, nih hasilnya. Oke, lanjut contoh 3. Laba-laba yang umum ada di rumah memiliki berat sekitar 10 pangkat negatif 4 kg. Nyatakan berat tersebut sebagai suatu pecahan dan sebagai suatu desimal. Jadi diminta dalam pecahan dan desimal. 10 pangkat negatif 4. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Untuk setiap pembuatan yang pangkatnya negatif itu selalu 1 per. Nah, pernya berapa? Pernya di soalnya 10 pangkat negatif 4. Nah, kalau sudah di bawah jadi penyebut itu pangkatnya jadi positif. Jadi 10 pangkat 4. Ya. Oke, sorry ya, di situ tuh ada salah penulisan ya. Itu seharusnya 10 pangkat 4. Ini salah nih. Seharusnya 10 pangkat 4. Jadi bukan negatif 4 karena sudah di bawah. Jadi nilainya sudah harusnya positif. Jadi 10 pangkat 4 nih, 1 per 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 itu berarti kan nolnya ada 4 ya. Nah, nih. Jadinya 1 per 10.000. Ini penulisan jawaban dalam bentuk pecahan. Nah, yang diminta yang kedua yaitu dalam bentuk desimal ya. Nah, untuk yang dalam bentuk desimalnya ini penulisannya agak kurang ini nih ya, sebentar. Kita geser. Iya. Oke. Ya, kira-kira begini nih. Kita simpan aja dulu. Ya, maaf ya terkendala karena penulisannya ini kurang tepat. Oke. Nah, ini selanjutnya nih dalam bentuk desimal ya yang diminta. 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi kan 1 per 10.000 ya karena nolnya 4. Kemudian nah jadinya nih lihat pangkat negatif 4 berarti otomatis di sebelah kiri angka satunya itu harus ada 4 nol. Jadi penulisannya adalah seperti ini ya. Kita lanjutkan. Contoh soal 5. Pada contoh 5 di sini tuliskan bilangan. Bentar. Ya, contoh 5. Nah, di sini tuliskan bilangan 4,59 dikali 10 pangkat negatif 4 dalam bentuk umum. Ya, kalau tadi dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, ini dari notasi ilmiah dirubah ke dalam bentuk umum. Nah, pertama, itu 10-nya memiliki pangkat negatif 4. Oleh karena itu, tambahkan beberapa angka 0 di sebelah kiri angka. Jadi tambahin angka 0-nya nih. Nah, nih, ini hasil penambahan angka 0 di sebelah kiri angkanya. Ya. Tambahinnya berapa, Bu? Berapa saja sesuai kebutuhan. Kita bisa coba-coba. Misalnya di situ ada pangkatnya 4, kita lebihin deh dari pangkat 4-nya. Misalnya kita taruhnya 5 atau 6, nolnya di sebelah kirinya. Ya. Itu langkah pertama. Kemudian kedua, geser tanda koma sejauh 4 tempat. Geser tanda koma sejauh 4 tempat. Nah, jadi yang tadinya di belakang nih, yang tadinya kan di belakang 4 ya, digeser nih 4 tempat. Tuh, seperti nih yang ditandain merah ya. Digeser sebanyak 4 tempat.
Nah, ketiga, sisakan satu angka 0 di sebelah kanan koma. Jadi jangan sampai sebelum komanya itu nggak ada angka. Jadi disisain nolnya, disisain 1 ya. Tuh. Maka hasil akhirnya akan seperti ini ya. Hasil akhirnya. Jadi cuman sisain 1 kan, nolnya jadi 2, yang lainnya kita sisihkan, buang saja karena tidak dibutuhkan. Ya, itu contoh soal 5. Kemudian contoh soal 6. Urutkan planet-planet yang ada pada gambar di samping berdasarkan jaraknya ke matahari. Mulailah dengan planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi di sini kita diminta untuk mengurutkan planet mana nih yang jaraknya paling dekat dengan matahari ya. Nih. Tentu saja kita bisa lihat dari angka-angkanya ya. Nih, kita jawab. Semakin dekat dengan matahari berarti jaraknya akan semakin kecil. Dalam notasi ilmiah, bilangan dinyatakan sebagai berikut kan, A dikali 10 pangkat N ya. Nah, A-nya itu berarti tadi bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10 ya. Bisa dimulai dari 1 atau lebih dari 1 sampai kurang dari 10. Nah, ini yang faktor keduanya 10 pangkat sekian ya. Kemudian semakin kecil nilai A, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Bilangan nilai A itu berarti ya, nih. Nilai A tuh lihat yang ini, berarti yang sebelum tanda kali itu nilai A. Semakin kecil nilai A, maka nilai bilangan tersebut juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya tuh maksudnya ya semakin besar nilai A, maka ya nilainya akan semakin besar juga. Nah, berarti untuk mengurutkannya itu kita lihat dari sini nih A-nya ya. Kemudian juga semakin kecil nilai N, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi semakin besar nilai N-nya, maka nilainya juga semakin besar. N itu berarti pangkatnya ya. Kita perhatikan di sini nih, pangkat dari 10-nya. Nih, pangkat dari 10-nya. Kalau semakin besar pangkatnya berarti nilainya semakin besar. Kalau semakin kecil berarti nilainya juga semakin kecil ya. Berarti dari kesimpulan tadi bisa kita urutkan. Nah, ini yang paling kecil, dari yang paling kecil jaraknya ternyata yang paling dekat dengan matahari itu adalah yang pertama ada Merkurius. Ya, tuh pangkatnya 7 ya. Dan di sini ada pangkat 8 nih, yang 3 ini 4 ini ada pangkatnya 8 ya. Nih, sama pangkatnya Bu, 8, gimana ngebedainnya? Nah, tinggal lihat depannya saja. Nilai A-nya. Lihat nilai A-nya. Nih berarti yang ininya. Ya, yang sebelum komanya. Nah, itu berurut ya nih. Ada 1,082, ada 1,4, kemudian ada 7,783, ini ada 7,783. Nah, ini ternyata sama ya. Jadi untuk Mars dan Jupiter nggak mau dibolak-balik juga nggak masalah karena besarnya atau jaraknya sama. Kemudian ini yang pangkat 9 juga ada 3. Kita bisa lihat dari yang sebelum kalinya atau nilai A-nya, faktor yang pertamanya. Ada 1,4, ada 2,8 dan 4,4. Nah, kan sudah urut ya. Nah, tapi mangga barangkali ada kesalahan pada pengurutan yang Ibu urutkan ini, kita bisa koreksi sama-sama ya. Untuk tanya jawabnya nanti kita bisa gunakan grup chat WA ya. Ya, sebelum kita ke tanya jawab, saya lanjutkan dulu. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhirnya adalah 1 liter L ya. Di sini saya simbolkan L sama dengan 10 pangkat 6 mm kubik. Pangkat 3 itu dibaca milimeter kubik. Dalam 1 mm kubik darah terdapat 5 kali 10 pangkat 6 sel darah merah. Gunakan notasi ilmiah untuk menuliskan banyaknya sel darah merah dalam 1 liter darah manusia. Nah,
1 liter darahnya itu 10⁻6 mm kubik. Nah, 1 mm kubiknya itu sama dengan 5 dikali 10⁻6. Berarti kan ini sama ini harus kita kalikan ya. Nah, ini jadi penjabarannya. 5 dikali 10⁻6 dikali 10⁻6. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang perpangkatan atau eksponen, di mana kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya diapakan nih kalau dikali? Ya, betul sekali, pangkatnya kita tambah ya. Jadi ini 6 ditambah 6 pangkatnya. Jadi hasilnya adalah nih 5 dikali 10 pangkat 12 ya. Jadi jumlah sel darah merah dalam 1 liter darah adalah 5 dikali 10 pangkat 12 sel darah merah. Nah, kira-kira itu materi kita hari ini tentang notasi ilmiah. Ibu berharap sih kalian tidak puas dengan penjelasan Ibu. Jadi kalian bisa terus belajar lagi, gali lagi, dan kita bisa tanya jawab melalui chat WA ya. Jadi silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan melalui grup WA ya. Oke, pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan-kesalahan ataupun nih lidah tuh asa belibet ya, ngomongnya asa-asa susah atau kaliannya kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya buat kita semua ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Ibu berdoa mudah-mudahan kalian dan Ibu juga sehat selalu, kita bisa terus belajar, terus semangat untuk menambah ilmu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.